Banyak orang yang bilang kerja dari rumah itu enak banget. Hemat waktu, hemat bensin, bisa kerja sambil pakai celana pendek. Tapi tunggu dulu. Di Indonesia, ternyata kebanyakan yang bisa kerja dari rumah adalah orang-orang yang berpendidikan, yang punya rumah besar, dan yang punya internet kencang. Jadi, benar gak sih? Work from home itu adalah privilege dari orang kaya di negara kita. Kalau ngomongin WFH, banyak yang mikir ini cuma tren sementara gara-gara pandemi. Tapi ternyata di Amerika hampir 30% dari hari kerja itu udah dilakukan dari rumah. Padahal sebelum pandemi angkanya itu hanya sekitar 7%. Nah, jadi ada satu penelitian dari Barrero, Bloom, and Davis. Mereka nulis paper yang judulnya The Evolution of Work from Home yang terbit di Journal of Economic Perspectives di tahun 2023. Jadi paper ini ngejelasin kenapa sih WFH itu tiba-tiba meledak, kenapa bertahan, dan apa dampaknya ke perekonomian. Jadi sedikit historical context, dulu banget di tahun 70-an, kalau orang work from home itu biasanya mereka bawa koper, isinya paperwork atau dokumen-dokumen dari kantor. Terus kalau di tahun 90-an, ketika orang work from home itu biasanya mereka nelponin klien atau mereka juga bawa tuh floppy disk. Masuk di tahun 2000-an, internet itu ngebuka peluang untuk kolaborasi secara online. Kita nggak perlu lagi bawa-bawa dokumen fisik. Dan kemudian pandemi itu sekarang, itu tuh kayak sebuah eksperimen sosial besar-besaran. Tiba-tiba semua orang terpaksa harus kerja dari rumah. Dan ternyata banyak pekerjaan yang udah siap untuk dikerjain dari rumah. Tapi yang menghambat ya masih ada tradisi untuk harus ke kantor. Jadi kenapa sih WFH itu tetap stay even setelah pandemi? Yang pertama itu ya teknologinya semakin canggih. Jadi aplikasi kayak Zoom, Slack, Cloud Storage itu tuh bikin kerja jarak jauh semakin gampang. Dan yang kedua, yang paling simpel adalah WFH itu memotong waktu untuk commuting. Kita nggak perlu lagi buang-buang waktu 2 jam pulang pergi kantor. Padahal waktu commuting itu bisa dipakai untuk kita fokus ngerjain kerjaan. Atau ya untuk menikmati hidup kita. Tapi tentunya nggak semua pekerjaan kan bisa WFH. Jadi dari paper ini ditemukan bahwa sektor yang paling banyak WFH-nya itu yang pertama adalah sektor informasi dan teknologi. Yang kedua adalah keuangan dan asuransi. Dan yang ketiga adalah professional and business services. Ya ini perusahaan kayak consulting dan accounting atau firma-firma hukum. Yang paling susah untuk WFH itu adalah sektor seperti transportasi, sektor pergudangan, atau misalkan sektor-sektor kayak hospitality atau food services. Jadi kan intinya kalau dilihat nih, sekarang kerjaan yang bisa WFH itu biasanya knowledge work. Di mana value yang kita kerjakan itu biasanya hasil pemikiran kita, yaitu critical thinking atau interpersonal skills kita. Jadi intinya, kalau misalkan output kita itu bentuknya tidak fisik atau intangible, biasanya pekerjaan-pekerjaan itu bisa dijadiin online. Jadi yang tadinya pemikiran kita harus dituliskan di dalam kertas, sekarang itu ya bisa kita type di keyboard aja kan, masukin ke komputer. Terus nanti filenya tinggal dikirim. Kirim soft copy-nya. Toh hasilnya sama aja kan? Mau soft copy, mau hard copy. Dan bahkan sekarang tanda tangan aja bisa secara online. Tapi selain itu, ciri-cirinya juga pekerjaan yang WFH ready itu biasanya computer intensif. Jadi kalau misalkan di dalam workflow kalian itu tuh banyak proses yang bisa dilakukan di komputer. Nah, biasanya kerjaan kayak gitu tuh bisa dilakukan di mana aja. Tapi pertanyaannya kan teknologi ini sebetulnya udah dari lama ya, nggak baru-baru banget. Jadi kenapa sih baru setelah pandemi WFH ini banyak adopsinya? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama mungkin baru tahun-tahun menjelang pandemi, itu video conferencing itu jadi sebagus sekarang. Jadi kan kita nggak hanya bisa video call rame-rame, tapi kita juga bisa sambil share screen, ngeliatin kerjaan kita, dan ini kan membuat online interaction itu jadi semakin interaktif. Jauh lebih interaktif daripada kita cuman
video call atau phone call doang. Tapi yang kedua dan yang paling penting itu adalah ya pandemi itu sendiri. Manusia itu kan sangat tidak suka dengan perubahan ya. Coba mungkin kalian bayangin orang tua kalian atau kakek nenek kalian. Ya mereka mungkin udah nyaman dengan kehidupan mereka. Dan untuk mereka yang hidup di zaman di mana teknologi itu bertumbuh secara sangat cepat, mungkin mereka tuh udah capek banget untuk ngikutin teknologi-teknologi terbaru. Suatu saat ya, mungkin kita juga akan jadi seperti mereka. Tapi pandemi kemarin, semua orang itu jadi terpaksa harus stay di rumah. Karena ya, taruhannya nyawa. Yang mau nggak mau, kalau masih mau kerja, masih mau ngajar, masih mau ketemu keluarga dan teman-teman, ya kita harus belajar gimana caranya kita bisa berkomunikasi secara online dan juga berdiskusi secara online. Dan akhirnya, teknologi online ini menghadapi mass adoption. Karena seketika demand untuk online collaboration ini meningkat berkali-kali lipat. Jadi sama kayak makanan, kadang orang itu harus nyicip dulu baru bisa doyan. Dan orang-orang setelah nyicipin gimana rasanya kerja dari rumah, meeting gak harus macet-macet ke tengah kota, bisa ngirit biaya sewa kantor. Ya sekarang kalau nggak butuh-butuh amat, ya di rumah aja lah. Kurang lebih begitulah kenapa WFH itu masif banget adopsinya. Thanks to pandemi. Tapi kan ternyata nggak semua orang bisa ngerasain WFH ya. Siapa aja sih berarti yang nggak bisa ngerasain WFH? Ya kebalikannya berarti. Orang-orang yang output kerjanya itu harus nyata. Orang-orang yang output kerjanya itu tangible, fisik, bisa dipegang. Ya, kuli yang harus bangun bangunan, abang-abang Gojek, dan supir-supir yang harus mengantarkan sebuah barang atau seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibu-ibu atau mas-mas yang jualan makanan di pinggir jalan, polanya kelihatan kan? Pekerjaan yang cenderung membutuhkan manual labor itu biasanya susah dibuat jadi online. Sementara pekerjaan yang knowledge work itu sekarang seringnya udah hybrid atau online. Mungkin gak sih suatu saat semua orang itu kerjanya WFH? Ya selama ini kita masih berinteraksi dengan barang-barang fisik. Masih ngetik di laptop yang nyata, masih make baju dan alas kaki yang real, masih makan dan minum sesuatu yang nyata yang bisa ditelan, gak cuman hologram, masih perlu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan esensinya masih tinggal di dalam tubuh manusia kita ini. Ya kemungkinan besar pekerjaan yang di lapangan atau di kantor ya nggak akan pernah hilang. Dan satu hal penting, WFH itu privilege. Gak semua orang punya rumah yang cukup nyaman untuk kerja. Selain itu, internet di Indonesia pun belum merata. Bahkan di kota besar kayak Jakarta aja, kadang sinyal suka hilang-hilangan. Apalagi di pelosok-pelosok. Dan harus kita ingat juga bahwa lebih dari setengah tenaga kerja di Indonesia itu sifatnya masih informal. Dan banyaknya pekerjaan-pekerjaan informal ini ya membutuhkan manual labor dan susah untuk dijadikan online. Ya mungkin pekerjaan yang jaga di warung, abang-abang ojek, buruh pabrik, mana bisa WFH. Jadi WFH ini emang sebuah fenomena global. Bisa dibilang game changer dalam dunia kerja. Tapi kayak semua inovasi, nggak semua orang bisa ikut berubah. Yang skilled bisa kerja dari mana aja, bisa meeting sambil liburan di Bali. Yang unskilled, ya mereka nggak punya pilihan. Dan itulah realita pahit. WFH itu privilege. Jadi next time baik-baiklah kalian sama abang-abang Gojek, sama ibu-ibu yang jaga warung. Bayaran mereka tuh nggak seberapa, tapi kerjaan mereka itu berat banget. Ya suatu saat mungkin dari kebaikan-kebaikan itu bisa muncul sebuah ide brilian untuk saling membantu. Tapi untuk sekarang, ya kita saling peduli dulu aja dan saling menghormati.